Udah lihat trailer Superman yang ini? Are you being serious right now? Yeah, You'd let me interview you as Superman. sure. Ready? Let's do it, Cronkite. Superman. Miss Lane. Recently, you've come under a lot of fire for I what know, some it's a might. lot of it's fire, it's a but- lot. Today, the Secretary of Defense said he was going to look into your actions. That's funny. My actions? I stopped a war. Maybe. Not maybe, I did. In effect, you illegally entered a country. This is how you're gonna be? I'm not the one being interviewed, Superman. Did you consult with the president? No. You seemingly acting as a representative of I the wasn't United States representing will cause anybody more except for me. problems around the world. And doing good. I would question myself in the same situation and consider the consequences. People were going to die. Hey, buddy. Eyes up here. Your choices, your actions. That's what makes you who you are. Superman. He's not a man. He's an it. He's somehow become the focal point of the entire world's conversation. I will not accept that. I cleaned your boots. I'll go get them for you. You have a dog? Di trailer Superman yang bakal tayang Juni nanti, kita tuh udah lihat banyak banget angin segar yang datang untuk film DC Cinematic Universe. Film Superman yang digarap sama James Gunn ini punya tone dan vibes yang jauh berbeda dari film Superman sebelumnya. Seperti yang kita tahu, film DC tuh kebanyakan nuansanya tuh lebih dark, lebih sarkastik tentang dunia, tapi film kali ini, terutama film Superman, itu punya tone dan voice yang hopeful dan penuh dengan harapan. Gak perlu banyak lama lagi, kali ini kita akan bahas Superman versi James Gunn. Nah, seperti yang kita udah tahu dan kita udah lihat, film Superman kali itu benar-benar jauh berbeda dengan filmnya Henry Cavill. Nah, buat kalian yang udah nonton Man of Steel, kalian pasti tahu banget nih, film Henry Cavill itu benar-benar dark banget. Nah, Superman kali ini tuh beda banget karena James Gunn ngambil inspirasi Superman dari komik All Star Superman, karya Grant Morrison dan Frank Quitely. Di komik ini kita diceritain kisah Superman yang beda dari biasanya. Jadi ceritanya gini, Superman disinari oleh sinar matahari dalam dosis ekstrim saat menyelamatkan misi luar angkasa. Akibatnya tubuhnya menyerap terlalu banyak energi matahari yang bikin dia makin kuat, tapi juga perlahan membunuhnya dari dalam. Nah, di sini Superman tahu umurnya tuh tinggal dikit lagi, tapi dia nggak marah, dia nggak nyerah, dia nggak ngeluh. Justru dengan waktu yang tersisa, dia milih untuk jadi lebih manusia dari sebelumnya. Dia mulai nyelesain 12 tugas terakhir atau bisa dibilang hal-hal yang menurut dia penting. Dia ngungkap identitasnya ke Lois, dia ngajak dia terbang nembus awan, menari di antara bintang-bintang. Terus, dia nyelamatin bumi bukan karena dia harus, tapi karena dia percaya dunia ini masih bisa diselamatin. Jadi All Star Superman ini bukan cerita tentang kematian pahlawan, tapi cerita tentang hidup yang dipakai sebaik mungkin. Tentang kebaikan yang nggak nyari pujian dan pengorbanan yang nggak minta pembalasan. Di saat terakhirnya, Superman ini nggak jadi dewa, tapi dia jadi manusia dengan cara yang paling sempurna.
Nah, dari komik inilah si James Gunn mulai ambil ancang-ancang. Film Superman kali ini tuh bukan sekedar remake murahan, bukan sekedar ganti aktor doang, tapi benar-benar entirely new thing. James Gunn itu kayak pengen balikin esensi Superman yang udah lama kita nggak lihat di layar lebar. Selama ini kita sering lihat Superman tuh digambarin kayak senjata, kayak alien, bahkan kayak seorang dewa. Tapi dari film-film yang udah ada, jarang banget Superman ini ditunjukkan sebagai seorang manusia, sebagai sosok yang baik karena pilihan dan bukan karena kekuatannya. Jadi ini kalau kita lihat lagi seakan-akan tuh James Gunn pengen bikin Superman yang punya jiwa manusia yang sangat besar. Di tengah dunia yang penuh dengan kebencian ini, James Gunn pengen bawa Superman yang tulus, yang peduli, dan yang nggak malu buat bantu orang lain. Walaupun di awal trailer kita ditunjukin Superman yang lemah, yang rentan, tapi tenang, ini Superman tuh bukan Superman yang lemah, tapi Superman yang kuat, bukan karena kekuatannya, tapi juga karena jiwa dan kemanusiaannya. Kayak yang James Gunn pernah bilang di interview, kita bisa mengharapkan Superman yang mewakili kasih sayang dari semangat manusia. Seorang Superman yang penuh kebaikan, cinta, dan belas kasih, sambil tetap menjadi karakter yang sangat kuat. Dia adalah representasi terbaik dari kemanusiaan, meskipun dia adalah alien dari luar. Dan kata-kata James Gunn soal Superman itu dalam banget. Jadi James Gunn ini pengen ngasih kita seorang superhero yang sangat besar, yang nggak cuma secara fisik besar, tapi juga besar secara makna. Dan kalau ini berhasil, kita nggak akan cuma lihat film superhero yang bagus, tapi kita bakal lihat film Superman yang ngebentuk ulang atau ngeregenerasi film DC. Dan jujur, sebagai salah satu orang yang suka nonton film superhero, gue bener-bener nggak sabar buat nonton Superman. Nah, kalau kita ngebahas soal film Superman, nggak afdol kalau kita nggak ngebahas juga soal filmnya Man of Steel. Salah satu film superhero yang menurut gue punya casting terbaik, yaitu Henry Cavill. Dan kalau kita lihat secara bersebelahan, jelas dua film ini itu punya pendekatan yang benar-benar berbeda. Oke, pertama kita lihat dari visi sutradaranya sendiri. Coba untuk menjadi manusia. Dia bingung, tertekan, banyak dilemanya soal identitas dan moral. Filmnya gelap, kelam, dan dialognya tuh penuh dengan filosofis. Nah, untuk James Gunn itu sebaliknya. Dia tuh menggambarkan Superman itu sebagai manusia yang kebetulan adalah alien. Dia nunjukin Superman yang dibesarkan dengan cinta atau nilai-nilai kebaikan dan mau jadi inspirasi. Dan tone film itu lebih hangat, penuh warna, dan dialognya tuh lebih manusiawi dibanding si Zack Snyder. Kedua, kita harus lihat Superman-nya sendiri. Nah, kalau kita bandingin Superman Henry Cavill dan Superman yang sekarang, kita bisa lihat kalau dua Superman ini tuh benar-benar berbeda. Sosok Superman Henry Cavill itu sosok yang powerful tapi tertutup. Dia kelihatan banget punya banyak beban di pundaknya, dan bukan simbol harapan dari sejak awal. Dia itu simbol pertanyaan, apakah dunia ini layak punya Superman? Nah, kalau kita lihat Superman yang sekarang, Superman-nya itu masih muda dan lebih terbuka. Kita bisa lihat kalau itu bukan Superman yang menyendiri, tapi Superman yang pengen terhubung dengan dunianya. Dia tuh ngasih kesan kayak gimana caranya Superman bisa bikin dunia jadi jauh lebih baik. Dan menurut gua, dua-duanya itu sama-sama valid dan nggak ada yang jelek. Man of Steel tuh ngegambarin Superman dari sisi gelap, yang mana seorang dewa yang jatuh ke kehidupan manusia. Sementara Superman versi James Gunn ini sebaliknya. Dia nunjukin manusia yang bisa bangkit jadi simbol sebuah harapan. Nah, jadi pertanyaannya tuh bukan Superman mana yang lebih baik, bukan Superman yang lebih kuat, tapi lo harus tanya ke diri lo sendiri, Superman versi apa yang dibutuhin di dunia zaman sekarang. Nah, dan kalau kita lihat dari trailernya lagi, kita tuh disajin dengan banyak banget karakter yang gue yakin kita semua bisa miss. Dan di sini gue akan ngasih tahu lo ada karakter apa aja yang bisa kita lihat di Superman Juni nanti. Oke, pas trailer ini dibuka, kalian bisa lihat ada Superman yang lagi jatuh kesakitan, dan dia adalah karakter utama di film ini, yaitu Superman itu sendiri. Masih idealis, masih sopan, tapi udah jadi pahlawan. Seragamnya juga klasik banget, merah, biru. Dan akhirnya, kita punya Superman yang pakai celana dalam di luar. Yang kedua ada Lois Lane, cewek jurnalis paling nekat semetropolis. Lois di sini kelihatan cerdas, tajam, dan chemistry-nya sama si Clark Kent atau Superman ini bisa kita lihat udah bagus banget semenjak di trailer. Terus juga ada Lex Luthor. Nah, ini dia nih villain utamanya, muncul dengan kepala botak dan aura liciknya dia. Ya, walaupun kita masih belum lihat banyak scene-nya, tapi dari ekspresi dan look-nya kelihatan banget kalau Lex ini bukan cuma orang yang bisa teriak-teriak doang, tapi dia juga pintar dan manipulatif. Terus keempat nih adalah tokoh yang cuman gue lihat dari animasi-animasi aja, yaitu Krypto the Super Dog. Dan kita bisa lihat gimana Krypto ini nurut banget sama Superman. Kelima ada Guy Gardner atau Green Lantern. Nah, Green Lantern yang lo lihat ini beda banget sama Green Lantern-nya versi Ryan Reynolds. Ini Green Lantern yang tampilannya tuh nyeleneh banget, rambut belah tengahnya, sikapnya tengil. Dia tuh bakal jadi wild card yang seru banget di film ini. Terus kita lihat juga ada Hawkgirl, cewek bersayap, bawa gada raksasa, udah langsung nunjukin kalau dia tuh jago berantem, aksi semua. Kelihatan bener-bener badass dan energik banget. Setelah itu ada Mr. Terrific. Buat kalian yang ngikutin DC Universe, kalian pasti bakal mikir, ini ada orang aneh banget, ada huruf T di mukanya. Tapi superhero kali ini tuh punya teknologi canggih, vibes-nya tuh kayak strategis di tim superhero gitu. Dia pinter, cerdas, dan jenius. Ya, mirip-mirip Iron Man, tapi nggak Iron Man banget lah. Dan setelah itu ada sosok yang aneh banget bentuknya, ini namanya Metamorpho. Nah, dia ini orang yang badannya tuh campuran elemen-elemen kimia ya. Tangan satu batu, satu besi, satu api gitu. Nah, karakter itu sosoknya ngebingungin banget. Mungkin karena kita lihat sosok ini tuh mirip banget sama Dormammu yang ada di Doctor Strange. Tapi bisa dibilang karakter itu keren banget secara visual. Terus ada juga The Engineer. Nah, dia ini itulah salah satu villain dari The Authority.
Tubuhnya isinya nanotech, bisa berubah-ubah, dan kayaknya bakal jadi ancaman besar di film ini. Dan ada robot yang namanya Killex, asisten robot dari Krypton, dan di trailer ini kita lihat dia udah rusak parah, kayaknya habis perang atau habis berantem. Dan masih banyak karakter lainnya yang akan kita lihat di layar kaca Juni nanti. Jujur gue excited banget kemana James Gunn akan membawa film DCU ini ke depannya. Dan setelah gue lihat timeline yang dikasih sama James Gunn, gue jadi makin penasaran banget ceritanya bakal kemana. Dan menurut gue ini bakal menarik banget karena James Gunn tuh udah bilang kalau film, serial, dan game itu terjadi di satu universe yang sama. Walaupun gitu, ini nggak akan ngerusak cerita individual masing-masing. Nah, itu dia sedikit info tentang Superman yang bakal tayang Juni nanti di bioskop. Dan jangan lupa buat kalian yang pengen nonton, langsung nonton ke bioskop aja dan jangan pernah nyoba untuk nonton bajakan. Tulis di kolom komentar film, superhero, anime, atau apapun lainnya yang kalian pengen gue bahas. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini kalau kalian enjoy. Dan tunggu gue di video selanjutnya.